lagi dalam ibadah online tanggal 13 September 2020. Oke, sekarang kita masuk dalam ibadah kita. Sebelum itu kita berdoa ya. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Hati kami penuh dengan nyanyian dan syukur bagi Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan telah menjaga istirahat kami sepanjang malam. Pagi ini kami dapat bangun dengan kekuatan baru dan semangat. Saat ini kami juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari Minggu ini, Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita nyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan sesuai kehendak firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Leni. Nah, pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19 yang berperikop Saulus bertobat. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkoar-koar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?"
Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ya, aku Tuhan." Firman Tuhan, "Marilah pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Taurus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri dan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Amin. Amin untuk firman Tuhan pada minggu ini. Setelah membaca firman Tuhan tadi, mari kita bernyanyi "Yesus Sayang Semua". Sayang semua, sayang
sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini yaitu kita mengambil tema mengikut Yesus keputusanku. Nah, adik-adik perhatikan gambar ini ya. Nah, gambar apakah ini? Ini adalah gambar berbagi es krim kepada temannya. Ini adalah gambar anak yang berbagi es krim kepada temannya. Nah, apakah ini termasuk perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ayo, menurut adik-adik nih, kalau misalnya berbagi makanan, minuman kepada teman-teman, itu termasuk perbuatan apa? Baik atau jahat? Terus gambar yang kedua. Nah, coba adik-adik perhatikan lagi gambarnya ini. Ini gambar apa menurut adik-adik? Nah, ini adalah gambar anak yang suka berantem sama teman-temannya. Nah, menurut adik-adik, kalau yang berantem sama teman-temannya itu termasuk perbuatan apa? Jahat atau baik? Ayo. Nah, oke. Sudah selesai kan kita melihat gambarnya? Hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang yang suka berbuat jahat kepada orang lain. Wih, keren kan? Nggak keren sih kalau orang berbuat jahat. Nah, namanya itu adalah Saulus. Nah, bayangin, dia adalah seorang yang terkenal dengan kejahatannya. Saulus ini suka sekali menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen. Ngeri kan? Seorang yang bernama Saulus ini suka memenjarakan terus ditangkap yang orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, ia sangat benci kepada mereka sehingga ia selalu berusaha mengejar orang-orang Kristen itu kemana saja mereka pergi. Jadi meskipun orang-orang Kristen ini pergi ke ujung dunia pun, bahkan dia akan rela-rela pergi juga ke sana untuk menangkap orang-orang Kristen. Nah, pada suatu hari Saulus pergi mencari orang-orang Kristen di suatu kota bernama Damsyik. Nah, ia mendengar kalau di sana banyak orang Kristen. Kemudian, ia pun pergi ke Damsyik dengan teman-temannya untuk menangkap orang Kristen di sana. Jadi, Saulus itu mengajak teman-temannya untuk menangkap orang Kristen yang ada di Damsyik. Nah, dalam perjalanannya, ketika sudah dekat kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya seperti matahari yang sangat terang dari langit yang membuat ia tidak bisa melihat, sehingga ia jatuh ke tanah. Wih, karena cahayanya tadi bersinar terang tuh, sampai-sampai dia jatuh loh adik-adik. Nah, kemudian ada suara yang ia dengar dan berkata kayak gini. Suaranya itu berkata kayak gini. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, mendengar itu, Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu pun menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oh, rupanya Tuhan Yesus yang berbicara kepadanya. Ngerikan, sampai Tuhan Yesus saja yang berbicara kepada Saulus secara langsung. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyuruhnya pergi ke kota. Tapi saat ia bangun untuk berjalan, Saulus sadar kalau ia tidak bisa melihat lagi. Jadi setelah dia mau bangkit berdiri karena dia habis jatuh tadi, pas dia sadar nih mau bangkit, dia tidak bisa melihat loh adik-adik. Nah, jadi ia meminta teman-temannya untuk mengantar dia ke tempat yang Tuhan suruh, yaitu ke rumah seorang bapak bernama Yudas. Jadi Tuhan tadi menyuruh Saulus untuk pergi ke rumah bapak bernama Yudas. Nah, kemudian Tuhan menyuruh seorang bapak bernama Ananias untuk pergi menemui Saulus dan berdoa untuknya. Nama bapak Ananias ini pernah dengar kalau Saulus ini jahat dan suka menangkap orang-orang Kristen. Jadi ia bertanya kepada Tuhan, mengapakah ia harus menemui orang ini? Tapi Tuhan menjawab bahwa Saulus telah bertobat dan akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Jadi ketika Ananias ini disuruh Tuhan untuk menerima si Saulus tadi, dia bertanya sama Tuhan, kenapa harus menerima orang yang jahat? Padahal Saulus ini kan sudah banyak membunuh orang-orang Kristen. Terus Tuhan jawab kalau Saulus telah bertobat dan akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ananias ini pergi menemui Saulus, kemudian berdoa untuknya dan menumpangkan tangannya di atasnya sehingga mata Saulus dapat melihat kembali. Nah,
Demikianlah Saulus yang dulu biasa berbuat jahat kemudian bertobat dan tidak lagi melakukan hal yang jahat. Nah, jadi Saulus itu bertobat, dia sudah baik lagi, tidak membunuh orang, terus tidak menangkap orang Kristen, dia sudah bertobat kepada Tuhan. Nah, Paulus bahkan selalu melakukan hal yang baik yang Tuhan perintahkan. Walaupun banyak teman-teman yang dulu biasanya melakukan kejahatan bersama Saulus, kemudian memusuhi Saulus, namun ia tetap berbuat baik dan tidak membenci teman-temannya itu. Jadi, karena Saulus sudah berbuat baik nih, teman-temannya itu pun langsung menjauhi Saulus karena Saulus itu sudah berubah menjadi orang baik, sehingga teman-temannya tidak suka lagi berteman dengan Saulus karena Saulus sudah berbuat baik. Tapi Saulus tidak membencinya, bahkan dia berbuat baik kepada temannya yang membencinya. Wih, keren kan? Dari yang dulunya jahat sekarang udah baik nih. Nah, Tuhan Yesus juga meminta adik-adik semua yang mengikut Tuhan Yesus tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang jahat atau merugikan teman. Nah, melainkan melakukan hal yang baik. Nah, meskipun kita ini sebagai anak Tuhan, kita diminta Tuhan untuk selalu berbuat baik, tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat yang membuat hati Tuhan sedih. Misalnya kayak bertengkar, habis itu tuh tidak ibadah, tidak berdoa, marah-marah sama orang tua. Nah, itu Tuhan nggak suka. Tuhan mau kita selalu berbuat baik, berbagi, saling mendoakan, saling memaafkan gitu. Nah, firman Tuhan selesai. Sekarang kita punya aktivitas nih adik-adik. Aktivitas kita pada minggu ini yaitu kakak minta untuk adik-adik untuk menulis 3 perbuatan baik dan 3 perbuatan jahat. Nah, seperti contoh tadi nih, 3 perbuatan jahat tuh apa aja nih? Misalnya kayak mencuri dan lain-lain. Nah, itu dibuat 3 ya. Terus juga perbuatan baiknya juga, misalnya suka menolong dan lain-lain, dibuat 3 juga. Nah, terus buat 3 contoh ya maksudnya. Terus ayat hafalan kita minggu ini yaitu terambil dari Kitab Para Rasul pasal 9 ayat 15 yang berbunyi, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ingat ya, ayat hafalan kita terambil dari Kitab Rasul pasal 9 ayat 15. Nah, amin untuk firman Tuhan pada minggu ini. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan tadi, kita berdoa supaya firman-Nya masuk. Oke? Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Kiranya kami semakin rajin berdoa dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu membantu dan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita nyanyi lagu Aku Bahagia.
kita masuk ke persembahan syukur, tapi sebelum itu kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kami memberikan persembahan ini dengan sukacita sebab segala berkat Tuhan telah kami terima. Berkatilah persembahan syukur kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam doa penutup. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi dan memelihara kami dengan kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi kami sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan bersemangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Nah, jadi sampai ketemu lagi ibadah sekolah minggu depan tanggal 20 September 2020. Nah, secara online ya adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap selalu beribadah kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama dan rajin berdoa, oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.